Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ana Doni Rifandi di Kabar Maha. Dan pagi hari ini kenapa sih di belakang Ana terlihat sangat penuh sekali para santri dan juga para asatidz, karena hari ini adalah hari di mana kita menyelenggarakan vaksin tahap pertama khusus untuk para santri. Nah, ini kita lihat di sini penyelenggaraan vaksin COVID-19 tahap 1 untuk siapa aja? Ini untuk pegawai Al-Matuk, Al-Basam, semua markas ya, Al-Matuk, Al-Basam, Al-Unaizi, Al-Zamil, Al-Afaf, TK, semuanya, dan juga seluruh santri yang berada di bawah pesantren Al-Matuk akan divaksin pada pagi hari ini tahap pertama. Nah, kita akan lihat keseruannya seperti apa kegiatan vaksinasi pada pagi hari ini, dan kita nanti akan tanya-tanya juga kepada panitia penyelenggara dan juga beberapa teman-teman santri. Kita akan lihat dan tetap di sini di Kabar Mahat bersama Ana Doni Rifandi. Jangan kemana-mana. Ya, kita sudah bersama salah satu santri dari Markas Al-Basam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa namanya? Satrio Fadil. Siapa? Satrio Fadil. Panggilnya siapa? Fadil. Fadil. Fadil kelas berapa di sana, Fadil? Kalau di sana kelas 7. Kelas 7A, B, C? A. Kelas 7A. Nah, Fadil kesini mau ngapain nih? Mau vaksin. Mau vaksin. Gimana perasaannya? Perasaannya senang bisa datang ke Matuk. Pas ke Matuk, tegang nggak mau divaksin? Biasa aja. Oh, biasa aja, Masya Allah. Sekarang tahap pertama ya. Ini tahap perlu, jangan lupa ikut ya. Oke, semangat ya, Fadil lah. Itu dia obrolan kita dengan Fadil dari Markas Al-Basam, kelas 7A ya. Oke, dan juga nih ada teman-teman kita. Nama siapa nih? Radit Radit kelas berapa? 7B. 7B. Gimana perasaannya mau divaksin? Tegang atau senang atau biasa-biasa aja atau lapar? Agak tegang. Agak tegang. Tapi sebelumnya pernah disuntik? Pernah. Nggak apa-apa ya, tapi ya. Iya. Masya Allah. Antum nama siapa? Antum nama siapa nih? Virus. Siapa? Virus. Virus. Frekuensi. Kelas berapa Virus? 7 apa? 7A. 7A. Mau sekarang gimana perasaannya mau disuntik vaksin? Tegang. Tegang ya, deg-degan ya. Makanya bisa diem vaksinnya nih. Ya udah, semangat ya. Nah, itu berbagi dengan teman-teman santri Al-Basam kelas 7. Nanti kita akan tanya-tanya juga teman-teman santri yang lain, dan kita juga nanti akan tanya juga yang sudah divaksin. Seperti apa sih perasaan? Tetap di sini di Kabar Mahat bersama Ana Doni Rifandi. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق Ya, selamat tuh. Kali ini kita akan ngobrol sama teman-teman nakes ya. Ini ternyata vaksin ini tidak semata-mata datang langsung suntik, tidak. Tapi ada beberapa proses yang harus terlewati. Kita akan sedikit tanya-tanya sama teman-teman nakes kita di sini. Ya, Assalamualaikum Teh. Nah, ini mau nanya sedikit nih Teh, kita dari Kabar Mahat Al-Matuk. Kan mungkin teman-teman yang lain pernah tahunya datang vaksin suntik pulang gitu loh. Ternyata ada proses-proses yang dilewati. Ini apa aja nih? Kalau sekarang kan dibagi ke beberapa bagian. Dulu tuh emang dari pendaftaran dulu masuk ke Viker dulu, tapi sekarang tuh berubah dari screening. Dan abis screening, ya kita meja screening itu setelah lolos screening akan dilakukan vaksinasi oleh tim vaksin. Setelah divaksinasi, kita akan ada masukan data ke
Viker, namanya itu bagian administrasi, dan setelah itu akan dilakukan observasi selama 15 menit. Setelah 15 menit nggak ada keluhan apa-apa, itu boleh dipulang. Oh, jadi memang ada proses-proses. Ya betul, jadi nggak langsung dari setelah cuman taunya suntik pulang, Ya. enggak, tapi ada tahapan-tahapan. Ketika si sasaran tidak lolos screening, maka tidak akan dilakukan vaksinasi. Masya Allah. Jadi itu datang pertama mungkin isi formulir. Ya, Nanti misalnya yang ditanya apa aja nih? sesuai yang ada di lebar kendali namanya itu. Ada riwayat vaksin sebelumnya, ada pernah terkonfirmasi atau pokoknya intinya itu sasaran sehat walafiat. Jadi memang tidak semata-mata langsung suntik ya, memang harus dibutuhkan lihat dulu kondisi calon yang mau divaksinnya, kalau memang betul-betul sehat, sudah di screening dan memang betul-betul layak suntik gitu ya, baru bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Terima kasih Mbak. Ya. Itu dia bincang-bincang kita dengan teman-teman tenaga kesehatan yang Masya Allah sampai siang hari ini masih semangat terus untuk melayani teman-teman santri dan juga pegawai dari pesantren Al-Matuk dari semua markas, luar biasa. Terima kasih Mbak. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت Ya sahabat Al-Matuk, tadi inget dong waktu kita ngobrol di awal dengan Virus. Nah sekarang Virus sudah ada di sini. Virus tadi sudah divaksin ya? Sudah. Tegang nggak? Tegang. Hah? Tegang. Sakit nggak? Sakit. Dikit. Hah? Dikit. Tapi udah nggak sakit. Enggak ya? Nggak sakit. Sekarang gimana perasaannya? Biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau ini gimana tadi perasaan? Tegang nggak pas disuntik? Tegang. Tegang. Namanya siapa namanya? Aiman. Oh, tapi udah enggak ya? Udah nggak tegang lagi ya? Enggak. Tapi lama-lama pegal. Antum gimana Antum? Hah? Tegang nggak? Ya tegang tadi. Sampai dipegangin tadi. Tapi sama udah beres ya? Ya udah. Nah, itu dia tadi santri-santri Al-Basam kita yang sudah divaksin. Nanti kita akan lihat lagi seperti apa kegiatannya dan ternyata di sini cukup banyak sekali ya. Selain santri juga beberapa teman-teman pegawai dari pesantren Al-Matuk pun sekarang divaksin. Kita akan lihat lagi nanti kegiatan seperti apa. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق
وما كل السقاة له بساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق كل السقاة له بساق أحب الله. Ya, Sobat Amado, sekarang saya sudah bersama Dr. Rika. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Dokter Rika ini adalah beliau dari Dinas Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Ya, masalah dokter sudah melihat nih keadaan kita di sini seperti apa. Dok, mungkin ini kan salah satu program yang memang sangat, dia seperti dianjurkan atau diwajibkan? Ya, ini diwajibkan karena kan program pemerintah itu untuk penanganan COVID itu 3T ya. Testing, tracing, dan treatment, kemudian ditambah vaksinasi gitu. Jadi ini wajib harus dilakukan. Nah, Dok, selama yang berjalan selama ini program vaksin sudah berjalan dari bulan-bulan sebelumnya, apakah sudah ada impact, Dok, untuk Kabupaten Sukabumi sendiri? Sudah sangat. Jadi ketersediaan tempat tidur untuk COVID yang tadinya meningkat sekarang luar biasa turun setelah dilakukan vaksinasi dari awal tahun lalu ya, awal tahun ini ya gitu. Itu terlihat sekali, kemudian kematian juga menurun gitu dan angka kesembuhan juga meningkat. Jadi memang signifikan banget gitu ya manfaatnya antara vaksinasi dengan penanganan COVID. Ya. Baik, Dok. Satu pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, mungkin kita butuh dari dokter nih, kan di luar sana masih banyak teman-teman yang nggak mau divaksin atau misalkan nggak penting atau berbagai macam isu yang beredar di luar sana. Mungkin ada anjuran atau nasihat dari dokter atau mungkin mewakili dari Dinas Kesehatan. Ya, ayo vaksin ya. Jadi ayo vaksin karena vaksin itu akan melindungimu dan melindungi keluarga dan juga masyarakat. Dan ketika kita kena COVID tidak akan menjadi berat dan kemudian juga untuk mencegah terjadinya varian yang baru di Indonesia gitu. Jadi ayo vaksin, jangan takut karena sudah pasti ya kalau disuntik pasti ada rasa sakit sedikit, tapi kelanjutannya manfaatnya luar biasa itu. Mungkin bagi teman-teman yang agak di pelosok, bagaimana caranya, Dok, daftar gitu? Wah, kalau di pelosok tidak ada kendala sama sekali karena kan di setiap wilayah itu ada puskesmas. Jadi langsung didatengin. Malah sekarang itu sudah mau vaksin door to door untuk yang tidak mau gitu ya. Terima kasih, Dr. Rika. Sama-sama. Itu dia ya, Dok. Terima kasih, Dok. Itu dia kita dengan Dr. Rika dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang luar biasa sudah ngobrol dan sudah memberikan nasihat ya untuk teman-teman di luar sana yang belum vaksin. Ayo vaksin. Ya, baiklah, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan berbincang dengan Kepala Puskesmas Selajambe, yaitu Dr. Gigi Umar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, kalau nggak ada dokter ini tidak akan terjadi, Dok. Iya, ya ini pada hari ini gebiar pelaksanaan vaksinasi ini untuk program Jawa Barat. Jadi di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ya. Dok, tadi kan kalau kita lihat ya, pada saat waktu itu tadi Ana lihat sana, ada yang sudah wawancara tapi nggak jadi. Ini sebenarnya ada apa kira-kira, Dok?
nggak jadi vaksin tuh karena ada apa, memang ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum divaksin? Ya, memang kan untuk persyaratan divaksinasi ini kan kita ada melakukan screening ya, gitu untuk masyarakat ya, maksudnya kita gitu melakukan screening apakah dia ada komorbid atau tidak. Komorbid itu apa, Dok? Ya maksudnya ada misalkan dia ada penyakit penyertanya, misalkan penyakit DM, jantung, diabetes mellitus, jantung, kemudian hipertensi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi nanti di situ ada formulir screeningnya. Kemudian juga diperiksa tensinya dan yang lain-lainnya. Kalau memang tensinya memungkinkan dan tidak ada penyakit komorbid, mungkin bisa dilaksanakan untuk dilakukan vaksinasi. Gitu. Dok, untuk yang saat ini sendiri, ini vaksinnya jenis apa, Dok? Kalau untuk yang siswa itu kan jadi di atas 12 tahun ya, itu Sinovac ya. Tapi kalau AstraZeneca kemudian dan yang lain itu umur 18 tahun ke atas. Ada peraturan. Jadi sekarang vaksinnya ada. Kalau yang dulu kan cuma Sinovac ya. Sekarang ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna dan ada Sinopharm. Nah, Sinopharm ya. Nah, Sinopharm itu vaksinasi untuk peserta disabilitas. Ada lagi. Nah, kalau yang Moderna untuk sementara ini untuk vaksinasi yang ketiga untuk nakes dulu. Untuk tenaga kesehatan dulu. Mungkin nanti ke depannya juga untuk masyarakat, ya gitu. Nah, memang Moderna ini keberhasilannya maksudnya lebih dari 90%, ya. Jadi kalau nggak salah 93%, ya. Dan kalau Sinovac mungkin agak lebih rendah gitu. Nah, jadi memang harus sudah lulus dulu screening, tidak ada komorbid dan keluhan-keluhan lain baru bisa divaksin. Nah, Dok, mungkin kan kalau di luar sana banyak sekali mungkin teman-teman ada yang 50-50 nih. Ada yang vaksin A, ada yang nggak vaksin A. Mungkin dokter punya pesan atau nasihat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum mau divaksin atau sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini? Ya memang seharusnya sih seluruh masyarakat divaksin ya. Jadi gitu untuk pencegahan terhadap penyakit COVID-19 ini gitu. Yang gitu diharapkan maksudnya sebanyak-banyaknya masyarakat harus divaksin gitu. Oke, Dok, satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Program ini berjalannya hingga kapan, Dok, Gebiar vaksin? Kalau Gebiar ini kan memang karena tadi kita sudah memulai untuk di atas 12 tahun berarti kan untuk siswa ya. Nah, makanya pemerintah Jawa Barat melaksanakan Gebiar vaksin di sekolah-sekolah nih. Jadi di SMA, pesantren dan yang lain-lainnya. Kalau bagi yang daerah-daerah yang ini ada juga yang di desa-desa pelaksanaannya. Ya mungkin kalau pelaksanaan Gebiar hari ini, tapi mungkin ya apakah nanti ada Gebiar lagi ya kita. Ya. Baik, Dr. Umar, terima kasih atas jawabannya. Baik, itu dia obrolan kita dengan Dr. Umar selaku Dr. Gigi Umar selaku pimpinan dari Puskesmas Selajambe. Kita akan lihat lagi, nanti kita berbincang lagi dengan teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Tetap di Kabar Mahat bersama Doni Rifandi. Silakan. Sahabat Amatuk, terus bersama dengan Bapak Haji Bahrudin selaku kasih dari PD Ponten. Ya. PD Ponten. Ya, Masya Allah. Pak Haji, ini kan kita lihat sekarang kegiatan yang terjadi pada hari ini luar biasa antusiasnya. Dan ini juga salah satu program dari Kemenak. Iya. Nah, mungkin ada tambahan lain dari Pak Haji mungkin untuk program ini, Pak. Goalsnya seperti apa? Saya terima kasih ya atas kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh Al-Ma'atuk. Mudah-mudahan ini bisa lebih bermanfaat bagi siswa terutama bagi masyarakat pada umumnya. Saya kira itu aja lah yang paling penting. Baik. Mudah-mudahan. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Bahrudin sudah hadir di sini, Haji. Ya, sahabat Amatuk, itu tadi laporan kita di Kabar Mahat kali ini, yaitu Gebiar Vaksin Jabar Juara. Programnya luar biasa, memang juara ya. Program Jawa Barat itu vaksinasi COVID secara serentak ya, COVID-19, dan kali ini memang alhamdulillah ada di pesantren kita, pesantren Amatuk, di mana yang mengikuti vaksin ini dari semua markas ya, santri dari semua markas. Markas Amatuk, markas Al-Basam,
kemudian juga markas Al-Azamil, dan juga markas Al-Afaf. Jadi memang semuanya ini santri mengikuti vaksinasi COVID-19 tentunya. Ya, cukup sudah laporan Ana, mungkin sampai di sini di Kabar Mahad. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang memang belum divaksin, ayo kita vaksin dulu biar Indonesia cepat sehat kembali. Saya Doni Rifani pamit dari Kabar Mahad, sampai ketemu lagi di Kabar Mahad selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.